Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di gerbang akhir dari bulan suci Ramadan. Kita memasuki pintu atau hari-hari terbaik dari bulan suci Ramadan, 10 malam terakhir. Jarak kita dengan 10 malam tersebut tinggal beberapa saat lagi. Inilah grand finalnya Ramadan. Inilah puncaknya Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada detik-detik akhirnya. Amal ibadah seorang hamba tergantung bagaimana ia mengakhiri kehidupan. Atau yang lebih spesifik, tergantung bagaimana ia menuntaskannya. Seseorang yang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga bersemangat ibadah, kemudian tersungkur di malam ke-21, 22, 23, dikhawatirkan ia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, hari-hari yang dimuliakan tabi'in, para ulama salafus saleh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Utsman An-Nadi rahimahullahu taala, beliau mengungkapkan kanu yu'azimuna 13 ashri al-akhiri min Ramadan. Mereka yaitu para sahabat, tabi'in, ulama salafus saleh memuliakan 3 fase hari, yang mana masing-masing fase tersebut terdiri dari 10. Salah satunya yang pertama adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang kiat menghadapi 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat pertama dalam menghadapi 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, hendaknya seorang muslim perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di antara permohonan ampun yang diajarkan oleh Nabi SAW di 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kita ucapkan doa ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan kita memulai hari-hari dengan kebaikan-kebaikan. Dengan begitu insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Mengapa harus demikian? Karena yang membuat seseorang tersungkur di 10 malam terakhir, yang membuat seseorang malas baca Quran, yang membuat seseorang malas qiyamul lail, yang membuat seseorang enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di 10 malam terakhir, salah satunya adalah karena dosa yang ia perbuat. Dosa ini bagaikan beban-beban yang ada di pundak kita, yang membuat kita semakin berat untuk melakukan kebaikan. Maka kita harus memutus mata rantai dosa tersebut, memusnahkan dosa tersebut, agar kemudian kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Hukuman atas keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Apabila ada seseorang yang bermalas-malasan di 10 malam terakhir, kemungkinan besar di 20 hari pertamanya dia pun bermalas-malasan. Seseorang yang bergibah di 10 malam terakhir, kemungkinan besar di 20 pertama dari bulan suci Ramadan dia pun kerap kali bergibah. Begitu seterusnya. Keburukan, dosa adalah akan melahirkan dosa selanjutnya. Maka kita harus memutus mata rantai ini dengan istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita banyak yang sudah beristighfar, maka di 10 malam terakhir ini perbanyak lagi, tambah lagi, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita lebih mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kiat yang kedua, hendaknya setiap muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari jamaah sekalian, seseorang tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan, seseorang tidak akan pernah bisa baca Quran, qiyamul lail, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak kita bisa datang ke masjid ini, Allah yang berkehendak kita bisa baca Quran, Allah yang berkehendak kita bisa menunaikan zakat, sedekah dan seterusnya. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertawakal kepada Allah supaya Allah menguatkan mental dan fisik kita, supaya Allah menguatkan iman dan takwa kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Barang siapa yang ingin menegakkan malam-malam di 10 akhir Ramadan, minta sama Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin memaksimalkan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, mohon kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, agar aku bisa memperbaiki, memperbagus ibadah hanya untukmu. Ucapkan doa ini di setiap sholat dan tentunya di berbagai kesempatan baik lainnya. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga dalam menghadapi 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, hendaknya setiap muslim berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana prasangka hambanya kepada dirinya. Maka sebagai seorang muslim kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jika kita bertawakal dengan sungguh-sungguh, jika kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan kita dalam menegakkan malam-malam kebaikan di 10 malam terakhir. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kiat bagaimana kita menjalani 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan 3 bekal kiat ini kita bisa melalui 10 malam terakhir dengan kebaikan-kebaikan, dengan qiyamul lail, baca Quran, sedekah dan berbagai kebaikan lainnya yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena barangkali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Barangkali Ramadan tahun depan akan terjadi, tetapi umur kita sudah mendahului. Tidak ada yang tahu jamaah sekalian, maka kita lakukan yang terbaik. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga bisa menjadi wasilah, perantara,
saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dan kekhilafan datangnya dari diri saya pribadi, aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.